Assalamualaikum. Cerita ini tentang pendaki yang hilang di Gunung Salak. Suaranya masih memanggil dari jurang. Cekidot. Gunung Salak. Gunung yang dari jauh tampak tenang dan hijau. Tapi bagi sebagian orang, tempat ini bukan sekadar gunung. Sudah puluhan tahun, nama Gunung Salak selalu disebut ketika ada pendaki yang tak pernah kembali. Ada yang hilang di tengah kabut, ada yang lenyap begitu saja tanpa jejak, dan ada pula yang masih terdengar suaranya memanggil dari jurang. Malam itu, sekelompok pendaki mendirikan tenda di lereng Salak. Mereka tak tahu langkah mereka akan membawa ke tempat yang tak seharusnya diinjak manusia. Dan yang lebih menyeramkan, setelah mereka hilang, tim pencari justru mendengar sesuatu yang tidak seharusnya bisa berbicara lagi. Inilah kisah nyata tentang pendaki yang hilang di Gunung Salak, tentang suara yang masih memanggil dari jurang. Suara itu terdengar lagi, lirih tapi jelas, seolah seseorang masih memanggil dari dalam jurang. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Danu, seorang pendaki lokal yang sering menjadi pemandu di kawasan Gunung Salak, Jawa Barat. Ia mengaku setiap kali malam tiba, terutama di hari Jumat Kliwon, ada satu titik di jalur Cidahu yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Jurang Batu Ampar. 3 tahun lalu, seorang pendaki bernama Bayu Prasetyo dinyatakan hilang di sana. Ia mendaki bersama 2 temannya, Danu dan Raka. Mereka bertiga sudah sering naik gunung, jadi semua berjalan normal di awal. Tapi ketika mereka sampai di pos sebelum jurang, kabut tiba-tiba turun tebal seperti tirai abu-abu yang menelan pandangan. Sinyal hilang dan udara terasa berat. Bayu berjalan paling depan. Sesekali ia melambaikan senter untuk memastikan arah masih benar. Tapi tiba-tiba Danu mendengar suara aneh, seperti seseorang memanggil dari bawah jurang. "Hei, tolongin aku!" Mereka sempat berhenti. Bayu menyorotkan senter ke arah suara itu. "Kayak ada orang jatuh, Dan," katanya. Tapi Danu tidak melihat apa-apa selain kabut. Seketika, hawa jadi dingin luar biasa. Raka menyarankan mereka berhenti dan melanjutkan esok pagi. Tapi Bayu malah turun perlahan ke tepian jurang mencoba mencari sumber suara. Dan disitulah semuanya berubah. Danu bilang kabut tiba-tiba menebal. Cahaya senter Bayu menghilang, lalu terdengar suara langkah tergelincir dan jeritan panjang. "Ah!" Suara itu menggema, lalu hilang di telan lembah. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Mereka menunggu sampai pagi untuk mencari, tapi Bayu tak ditemukan. Tim SAR datang, menyisir jurang selama seminggu penuh. Mereka hanya menemukan potongan tas dan pecahan kaca senter di bebatuan dasar. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak darah. Seolah ia menghilang begitu saja. Warga sekitar percaya jurang itu bukan tempat biasa. Mereka menyebutnya jurang nyerep, tempat di mana roh orang tersesat bisa ditelan oleh kabut dan tidak bisa kembali. Dan semenjak kejadian itu, banyak yang mengaku mendengar suara panggilan samar setiap malam Jumat. Suara laki-laki muda memanggil dengan nada memohon, "Tolong aku, dingin banget di sini." Beberapa orang yang mendengar suara itu mengaku kalau mereka menyalakan ponsel atau kamera, suara itu akan semakin dekat. Sampai akhirnya ada seorang pendaki bernama Adit yang nekat merekam suara itu.
Dan dalam rekamannya terdengar jelas suara laki-laki berteriak minta tolong, disusul suara langkah kaki di kerikil. Lalu seseorang berbisik pelan di telinga mikrofon. "Aku Bayu, tolong sampaikan ke ibuku. Aku belum pulang." Setelah rekaman itu viral di komunitas pendaki, banyak yang datang hanya untuk membuktikan. Tapi hampir semua yang datang ke sana mengaku mendengar hal yang sama. Dan anehnya, suara itu selalu berhenti tepat pukul 3 dini hari. Seolah sosok itu hanya muncul di antara dua dunia saat manusia dan arwah bisa saling mendengar. Danu, yang kini tak lagi menjadi pemandu, menutup ceritanya dengan kalimat yang masih membekas. "Bayu itu orangnya baik. Tapi sejak hari itu, setiap kali aku dengar kabut turun di malam hari, aku selalu dengar suaranya lagi. Kadang dari jauh, kadang dekat banget, kayak dia berdiri di belakangku. Dan aku di sini." 4 orang naik, 3 yang turun, 1 hilang tanpa jejak. Begitu kalimat pertama yang keluar dari mulut Rian, salah satu pendaki yang selamat dari tragedi pendakian di Gunung Salak tahun 2019. Ia butuh waktu 2 tahun untuk berani menceritakan semuanya. Dan saat akhirnya ia mau bicara, matanya selalu menerawang kosong, seolah masih melihat kabut malam itu. Mereka adalah 4 sahabat, Rian, Farel, Adit, dan Dimas. Tujuan mereka sederhana, ingin menikmati matahari terbit di puncak Salak. Perbekalan cukup, kondisi cuaca baik, semuanya tampak normal. Namun sejak di pos kedua, Rian mulai merasa aneh. Ia mendengar suara seperti seseorang berjalan di belakang mereka, padahal saat dilihat tak ada siapa-siapa. Malam pertama mereka bermalam di dekat sungai kecil. Dan disitulah hal-hal aneh mulai terjadi. Sekitar jam 2 dini hari, Farel terbangun. Ia bilang mendengar seseorang memanggil dari arah jurang di seberang sungai. Suaranya lirih tapi jelas. "Tolongin aku, tolong dong, ada di bawah." Rian dan Adit berpikir mungkin itu pendaki lain yang tersesat. Mereka menyorotkan senter ke arah jurang, tapi hanya kabut pekat dan pepohonan yang tampak. Tak ada suara binatang, tak ada germicik air, hanya keheningan yang membuat napas terasa berat. Farel tiba-tiba berdiri seperti kesurupan. Ia berjalan pelan ke arah jurang, matanya kosong. Rian berusaha menahan, tapi Farel terus memaksa. "Itu suara orang. Aku kenal suaranya, Dim. Itu kayak suara adekku," katanya dengan wajah pucat. Tepat saat ia berdiri di tepi jurang, angin bertiup kencang. Kabut bergulung seperti pusaran dan terdengar suara jeritan panjang yang menggema ke lembah. Farel terjatuh, hilang begitu saja. Panik, mereka mencoba mencari. Tapi setiap kali mereka memanggil nama Farel, yang menjawab malah suara Farel sendiri dari bawah sana. "Aku di sini, bro. Tolongin aku naik." Suara itu terdengar begitu nyata, seolah ia masih hidup. Paginya, tim SAR datang. Mereka turun ke dasar jurang dengan tali, namun tidak menemukan apapun. Tidak ada tubuh, tidak ada bekas tergelincir, bahkan tidak ada jejak kaki di tanah lembab. Seolah jurang itu menelan manusia hidup-hidup. Yang paling menyeramkan, malam ketiga setelah kejadian itu, Rian mengaku mendengar panggilan yang sama dari arah belakang tenda mereka. "Rian, tolong aku naik." Padahal jurang itu sudah jauh di bawah sana, dan suara itu terdengar begitu dekat seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Sejak kejadian itu, jalur pendakian mereka ditutup sementara. Warga sekitar menyebut tempat itu Jurang Panggil. Karena banyak pendaki yang mengaku mendengar suara panggilan aneh setiap malam. Ada yang mencoba menjawab, dan biasanya mereka tidak pernah kembali. Beberapa pemandu lokal mengatakan,
suara itu bukan manusia, melainkan roh-roh yang tersesat mencoba menukar posisinya dengan yang masih hidup. Kalau kau menjawab panggilannya, maka roh itu akan naik dan kau yang turun menggantikannya. Rian menutup kisahnya dengan suara bergetar. Aku tahu itu bukan suara Farel. Tapi entah kenapa, sampai sekarang, tiap aku mimpi, selalu ada dia. Berdiri di tepi jurang, melambai sambil bilang, "Bro, tolong aku. Dingin banget di sini. Kalau suatu malam, kamu mendaki Salak, dan ada yang memanggil namamu dari bawah jurang, jangan pernah jawab." Gunung Salak bukan gunung biasa. Sudah puluhan orang hilang di sana. Tapi satu nama selalu disebut warga sekitar, Dika Putra. Begitulah awal cerita dari Bang Joko, salah satu anggota tim SAR senior yang pernah ikut pencarian Dika tahun 2018. Matanya menerawang saat menceritakannya. Katanya, itu operasi pencarian paling aneh sepanjang karirnya. Bukan karena sulitnya medan, tapi karena sesuatu di gunung itu seolah tidak ingin Dika ditemukan. Dika adalah pendaki muda asal Bogor, masih berusia 22 tahun. Ia berangkat bersama 3 temannya, Tommy, Hendra, dan Danu, melalui jalur Cidahu. Mereka berencana naik 2 hari, turun di hari ketiga. Hari pertama berjalan lancar, tapi malam kedua, kabut tebal datang tanpa tanda. Suhu turun drastis, dan pandangan hanya 2 meter ke depan. Dika yang saat itu paling belakang mendengar Dika memanggil dari depan. "Bro, bentar, aku mau ambil foto dulu." Suara jebretan kamera terdengar 2 kali. Lalu hening. Ketika kabut sedikit menipis, Dika sudah tidak ada. Teman-temannya panik, berteriak memanggil namanya, tapi hanya Gema yang menjawab. Mereka mencari hingga malam, menandai pohon-pohon agar tidak tersesat. Tapi Dika benar-benar menghilang. Keesokan harinya, tim SAR datang. Pencarian dilakukan besar-besaran, melibatkan warga, anjing pelacak, bahkan penerbangan drone. Namun, hasilnya nihil. Drone sempat merekam sesuatu di tepi jurang Batu Ampar. Bayangan seseorang berdiri di pinggir, mengenakan jaket merah, seperti jaket yang Dika kenakan saat itu. Tapi saat tim tiba di lokasi, tak ada siapapun di sana. Hanya jejak kaki yang berhenti tepat di bibir jurang. Yang lebih mengerikan, malam harinya, beberapa anggota SAR mendengar suara panggilan lewat HT mereka. Suaranya serak, seperti menahan dingin. "Halo, ini Dika. Aku kedinginan. Di bawah sini." Padahal semua HT sudah diatur di frekuensi tertutup, dan hanya tim SAR yang boleh menggunakannya. Bang Joko bilang, saat itu mereka semua membeku. Beberapa anggota bahkan meneteskan air mata. Mereka yakin Dika sudah meninggal, tapi suaranya masih terdengar jelas. Suara itu terus memanggil hingga pukul 3 dini hari, lalu hilang begitu saja. Keesokan harinya, HT itu mati total tanpa sebab, meskipun baterainya masih penuh. Setelah seminggu pencarian, operasi resmi dihentikan. Tapi bagi warga sekitar, cerita Dika belum berakhir. Banyak yang mengaku melihat sosok pendaki dengan jaket merah berjalan di jalur Batu Ampar tepat menjelang senja. Kadang ia terlihat dari jauh, berdiri diam menghadap jurang. Beberapa orang yang berani mendekat mengatakan sosok itu hilang begitu saja ketika mereka memanggil. Salah satu warga, Pak Edi, menceritakan hal yang membuat darah berdesir. Suatu malam, ia sedang mencari kayu bakar dekat jalur pendakian. Dari kejauhan, ia melihat lampu senter berkedip.
Ia kira itu pendaki tersesat. Jadi ia teriak, "Hoi, turun lala sini." Tapi lampu itu malah bergerak ke arah jurang. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara lirih. "Aku udah pulang, Pak, tapi rumahku di bawah." Pak Edi bilang malam itu ia langsung lari tanpa menoleh ke belakang. Dan sejak saat itu tak ada yang berani lewat jalur itu setelah maghrib. Sampai sekarang, foto terakhir di kamera Dika masih disimpan oleh keluarganya. Gambarnya kabur, tapi bisa terlihat dia berdiri di pinggir jurang, tersenyum ke kamera. Di belakangnya, samar-samar tampak siluet hitam berdiri, seolah menatap langsung ke lensa. Bang Joko menutup ceritanya pelan, menatap jauh, seolah masih mendengar panggilan itu. Setiap kali aku naik ke Salak, hatiku kadang masih nangkep frekuensi aneh. Ada suara laki-laki selalu bilang hal yang sama. "Aku belum pulang, Bang, tolong cariin jalannya." Dan mungkin di antara kabut dan jurang itu, Dika masih berjalan mencari jalan pulang yang tak pernah ia temukan. Bagi pendaki, suara aneh di malam hari itu hal biasa. Tapi ketika suara itu memanggil namamu sendiri dan datang dari arah jurang gelap di bawah tenda, itu bukan lagi sekadar angin. Begitulah kata Teguh, pendaki asal Tangerang yang nyaris kehilangan nyawanya di Gunung Salak pada tahun 2020. Ia adalah satu-satunya yang berani menceritakan pengalaman yang nyaris membuatnya gila. Teguh mendaki bersama dua temannya, Rio dan Aldi. Mereka naik lewat jalur Cidahu, bermalam di area yang dikenal sebagai Pos Bayangan 3. Tempat itu tenang, dikelilingi pepohonan rimbun, dan hanya sekitar 5 meter dari tepi jurang kecil. Malam pertama terasa damai. Mereka bercanda, masak mie instan, lalu tidur sekitar jam 10 malam. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, Teguh terbangun. Ia mendengar sesuatu seperti langkah kaki di luar tenda. Awalnya ia pikir itu hewan, tapi kemudian terdengar suara pelan seperti seseorang memanggil. "Teguh." Suaranya lirih, datar tapi jelas. Ia menahan napas. Rio dan Aldi masih tertidur. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Teguh, sini sebentar." Suara perempuan, lembut, seolah datang dari dasar jurang di sebelah tenda. Ia menggigil. Hawa di dalam tenda tiba-tiba jadi dingin seperti lemari es. Dengan senter di tangan, ia membuka resleting tenda perlahan. Angin masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Ketika ia menyorot ke arah jurang, kabut tebal menggulung perlahan dari bawah. Dan di sela kabut itu, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan, rambut panjang, berdiri menatap ke atas. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar, tidak wajar. Mulutnya bergerak pelan, membentuk kata yang sama berulang kali. "Teguh, sini." Teguh terpaku, tubuhnya kaku. Lalu dari belakang, ia merasa pundaknya ditepuk. Rio berdiri di sana, wajahnya panik. "Guh, lu ngapain?" Teguh menunjuk ke jurang. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Mereka kembali ke tenda, tapi suara-suara itu terus terdengar. Kali ini bukan satu, melainkan banyak. Lirih seperti bisikan dari tanah. "Pergi, turun, jangan tinggal di sini." Rio akhirnya menyalakan api unggun lagi, berharap cahaya bisa mengusir rasa takut. Namun, sesaat setelah api menyala, mereka semua mendengar suara jeritan perempuan dari arah jurang. Keras, panjang, menusuk telinga. Setelah itu, sekeliling mereka menjadi sunyi total. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya diam yang terasa mati. Keesokan paginya, mereka memutuskan turun secepat mungkin. Namun, saat melewati jalan semalam, mereka menemukan bekas pijakan kaki di tepi jurang. Kecil,
seperti kaki perempuan. Dan tepat di bawahnya ada kain putih panjang terjuntai dari dahan, basah seperti habis terkena embun. Padahal semalam tidak hujan. Beberapa hari setelah pulang, Teguh mengaku sering mendengar panggilan itu lagi di rumahnya sendiri. Suara yang sama dengan nada yang sama. Kadang dari kamar mandi, kadang dari balik jendela saat malam tiba. Selalu memanggil pelan. Teguh, sini. Ia sempat diruqyah oleh keluarganya. Dan saat proses itu, ustadz yang menangani tiba-tiba menangis tanpa sebab. Katanya, ada roh perempuan yang terjebak di jurang itu. Roh yang marah karena wilayahnya dijadikan tempat berkemah. Dan roh itu kini menempel pada Teguh. Teguh mengaku setelah itu, ia tidak pernah lagi berani mendaki gunung manapun. Ia menutup ceritanya dengan suara gemetar. Gue nggak tahu apa itu, tapi suara itu bukan angin, Bang. Karena angin nggak mungkin manggil nama gue dengan jelas. Dan setiap kali hujan turun, gue masih denger dia. Bisikannya sama, lembut banget. Teguh, sini. Video terakhirnya ditemukan di ponsel yang sudah hancur, tertimbun tanah basah di lereng Gunung Salak. Isinya cuma 1 menit, tapi cukup untuk bikin semua orang di tim pencari merinding. Begitulah kata Arif, salah satu anggota relawan yang ikut dalam pencarian pendaki hilang bernama Seno Wibowo, 25 tahun. Ia hilang pada awal tahun 2021. Saat mendaki sendirian ke Gunung Salak lewat jalur pasir Raungit. Seno dikenal sebagai pendaki berpengalaman. Ia sering solo hiking, bahkan beberapa kali menulis catatan pendakiannya di forum daring. Tapi perjalanan kali ini jadi yang terakhir. Hari itu cuaca berkabut. Seno sempat mengirim pesan suara ke temannya sekitar pukul 16 sore. "Bro, kabutnya tebal banget, tapi kayaknya gue bisa nyampe pos atas sebelum gelap." Itu pesan terakhir. Setelah itu, nomornya tidak aktif. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan tenda Seno di tepi jalur setapak. Masih utuh, makanan masih ada, kompor portable belum digunakan. Tapi tidak ada Seno. Yang aneh, di luar tenda ada jejak kaki. Hanya satu arah, menuju ke dalam kabut. Jejak itu berhenti tepat di tepi jurang yang dalamnya lebih dari 70 meter. Tidak ada tanda tergelincir. Seolah ia berjalan masuk ke kabut dan menghilang begitu saja. Saat menyisir lokasi, tim menemukan ponsel milik Seno di antara batu basah, tidak jauh dari jurang. Ponsel itu rusak parah, tapi kartu memorinya masih bisa dibaca. Dan di dalamnya ada satu video terakhir yang direkam malam sebelum ia hilang. Video itu dimulai dengan suara napas Seno yang berat, seperti orang berlari. Ia menyorotkan senter ke arah kabut. Di layar terlihat pohon-pohon tinggi dan kabut tebal menutupi pandangan. Lalu terdengar suaranya lirih. Ada yang manggil gue dari bawah. Kayaknya ada orang jatuh. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki, disusul suara lain. Pelan, serak, tapi sangat jelas. "Seno, sini." Seno berhenti. Kamera sedikit bergetar. Ia menyolot ke bawah jurang, tapi kabut menutup segalanya. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. "Seno." Lalu disusul suara seperti seseorang berlari mendekat. Kamera tiba-tiba jatuh. Gambar berputar. Dan yang terakhir terdengar hanyalah jeritan panjang. Lalu sunyi. Yang membuat bulu kuduk berdiri, kata Arif, adalah versi lain dari video itu. Saat tim mencoba memutar ulang file di komputer, suara-suara di video berubah. Kini terdengar seperti ada 2 orang berbicara di latar belakang. Salah satunya bersuara mirip Seno sendiri, berkata lirih, "Aku udah di sini."
tapi mereka gak lihat aku. Polisi sempat mengira itu efek distorsi suara, tapi analisis forensik tidak menemukan tanda-tanda editan. Audio itu nyata direkam bersamaan dengan suara lingkungan sekitar. Yang lebih aneh lagi, setiap kali video itu diputar di lokasi yang sama, suara panggilan di akhir video terdengar sedikit berbeda. Pertama kali, "Seno." Kedua kali, "Tolongin aku." Dan ketiga kali, "Kamu siapa?" Seolah sesuatu di sana menyadari sedang diperhatikan. Sejak kejadian itu, warga menamai lokasi tersebut Lembah Kabut Seno. Pendaki yang lewat sering mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang, tapi begitu menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa bahkan mengaku kamera atau ponsel mereka tiba-tiba hang saat melewati area itu. Lalu muncul file baru yang berisi rekaman kabut dengan suara lirih di latar. "Jangan turun ke bawah, aku belum naik." Arif menatap kosong saat menutup ceritanya. "Kami gak pernah temuin jasadnya, tapi waktu kami turun gunung, kabut tiba-tiba kebuka sedikit. Dan dari jauh, di antara pepohonan, saya lihat seseorang berdiri diam. Pakai jaket hitam, tas di punggung, mukanya kabur. Tapi saya tahu itu Seno. Aku udah di sini, tapi kamu gak bisa lihat aku." Setiap gunung punya cerita, tapi Gunung Salak berbeda. Di sini, setiap nama yang disebut di puncaknya bisa hilang ditelan kabut. Begitulah yang diucapkan Pak Bani, pemandu pendakian senior yang sudah lebih dari 20 tahun menapaki jalur-jalur mistis Gunung Salak. Ia dikenal di kalangan pendaki sebagai penjaga tak resmi jalur Sukamantri. Dan malam itu, di depan api unggun yang berkeredap, ia menceritakan sebuah kisah yang membuat seluruh rombongan pendaki terdiam. Kisah tentang Raffi, pendaki muda yang hilang secara aneh pada tahun 2017. Raffi bukan pendaki baru. Ia sering naik gunung dan aktif di komunitas kampus. Tapi entah kenapa, malam itu ia menantang teman-temannya untuk mencoba ritual sebut nama di puncak Salak. Konon, kalau kau menyebut namamu sendiri 3 kali di puncak, gunung akan menjawab. Beberapa bilang itu mitos. Raffi menganggapnya permainan. Saat tiba di puncak, kabut tebal turun menutupi segalanya. Udara terasa berat, bahkan senter pun hanya mampu menembus jarak 2 meter. Raffi berdiri di tepi batu besar, menatap ke arah jurang, lalu berkata pelan tapi jelas, "Raffi, Raffi, Raffi." Teman-temannya tertawa gugup, tapi sesaat kemudian suara lain menjawab dari dalam kabut. Suara yang sama, tapi lebih dalam. "Raffi, Raffi." Semua langsung terdiam. Raffi menoleh ke belakang, tapi teman-temannya juga terlihat kebingungan. Salah satunya, Lela, bersumpah mendengar ada 2 suara. Satu milik Raffi yang asli, satu lagi datang dari arah jurang. Lalu, angin berhembus kencang dan Raffi melangkah 1 langkah ke depan. Dalam hitungan detik, tubuhnya terseret kabut dan menghilang. Tim pencari baru datang 2 hari kemudian. Tapi sama seperti kasus lain di Gunung Salak, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak, tidak ada tanda jatuh. Seolah tanah menelan tubuhnya begitu saja. Namun cerita tak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, seorang pendaki lain bernama Doni melaporkan kejadian aneh. Ia sedang berjalan melewati jalur yang sama ketika mendengar seseorang memanggil namanya dari arah semak. "Doni." Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang membuatnya menggigil, suara itu bukan suara orang asing. Itu suara Raffi, temannya yang sudah hilang. Setelah kejadian itu, banyak pendaki melaporkan hal serupa. Ada yang mendengar nama mereka dipanggil di tengah kabut. Ada yang melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jurang sambil memanggil pelan. Dan yang paling menyeramkan, sebagian dari mereka sempat menjawab. Beberapa hari kemudian, nama mereka masuk daftar orang hilang. Menurut cerita warga,
Gunung Salak memang menyimpan nama. Jika seseorang menyebut namanya sendiri di puncak, gunung akan mengingat. Dan setiap kali kabut turun, gunung akan memanggil kembali nama-nama yang sudah diucapkan padanya. Nama itu akan menjadi gema, menjadi suara di antara pepohonan, menunggu seseorang menjawab. Pak Bani menatap api yang mulai padam, wajahnya serius. Anak-anak muda sekarang banyak yang gak percaya, tapi kalau kalian dengar ada yang manggil nama kalian di Salak, apalagi di tengah kabut, jangan pernah jawab, karena belum tentu itu manusia. Sekitar 15 meter dari lokasi tenda, di tepi jurang kecil, ada bekas tapak kaki telanjang mengarah ke bawah tebing. Namun, tidak ada tanda tergelincir. Seolah mereka berjalan sadar menuju jurang bersama-sama. Pencarian dilakukan selama seminggu penuh. Tidak ada hasil. Hingga hari ke-7, anjing pelacak tiba-tiba menggonggong keras mengarah ke dalam jurang. Salah satu anggota tim dengan tali pengaman turun untuk memeriksa. Namun, yang ia temukan bukan jasad, melainkan 4 batu kecil yang disusun rapi berbentuk lingkaran, dan di tengahnya terdapat cangkir kopi yang sama dengan yang ada di tenda. Masih terisi separuh air hitam pekat, dan di sekeliling batu itu tercium aroma harum bunga melati. Sejak saat itu, lokasi tersebut ditutup oleh pihak Taman Nasional. Namun warga sekitar yang tinggal tak jauh dari jalur Cidahu sering mengaku mendengar sesuatu aneh di malam hari. Suara 4 orang bercakap pelan dari arah hutan. Kopinya udah dingin ya? Bentar, aku ambil air dulu. Jangan turun sendiri. Tenda itu masih berdiri. Api unggun padam setengah. Makanan belum tersentuh. Tapi pendakinya tidak ada. Seolah lenyap begitu saja, meninggalkan semua di balik kabut. Begitulah awal cerita Pak Surya, anggota tim SAR yang ikut dalam pencarian kasus yang kini dikenal dengan sebutan kasus tenda kosong Gunung Salak. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2022 di jalur Cidahu, wilayah yang sama dengan banyak insiden pendaki hilang sebelumnya. 4 orang pendaki muda berangkat dari Bogor. Mereka adalah Andri, Yoga, Tony, dan Bagas. Rencana mereka sederhana, naik sore, menginap semalam, turun keesokan pagi. Cuaca saat itu cukup baik, sedikit berkabut tapi masih aman. Namun malamnya, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Udara dingin menusuk dan jarak pandang hanya 1 meter. Yoga sempat mengirim pesan suara ke pacarnya sekitar pukul 19.40. Kita udah sampai tempat ngecamp. Kabutnya gila, tebel banget, tapi aman kok. Itu adalah pesan terakhir. Keesokan harinya, tim pendaki lain yang lewat di jalur itu menemukan tenda mereka. Terlihat masih rapi, lampu tenda masih menyala, dan api unggun belum sepenuhnya padam. Namun saat dicek, tenda itu kosong. 4 sleeping bag terbuka, seolah baru saja ditinggalkan. Sepatu masih di depan tenda, tas masih utuh, ponsel masih tergeletak di dalam. Tak ada tanda perkelahian, tak ada jejak kaki keluar dari area tenda. Yang paling membuat bingung, di tanah di depan tenda ada 4 cangkir kopi. 1 di antaranya masih hangat. Ketika tim SAR datang dan mulai menyisir area sekitar, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia lalu menunjukkan sesuatu dari sakunya, potongan kecil papan kayu bertuliskan nama-nama pendaki yang hilang. Salah satunya, Raffi. Tulisan itu sudah pudar, tapi di bagian bawah papan ada coretan samar seperti bekas kuku. Bertulis, "Aku masih di sini." Beberapa pendaki yang mendengarkan cerita itu mengaku malamnya mereka tidak bisa tidur. Karena tepat jam 2 pagi, dari luar tenda terdengar suara pelan memanggil, "Raffi." Disusul, "Bani." Mereka tidak berani menjawab,
Tapi salah satu perekam vlog yang sedang merekam suara api unggun mendapati hal yang jauh lebih mengerikan. Ketika ia memutar ulang videonya keesokan pagi, terdengar bisikan tambahan di latar belakang. Lembut, tapi sangat jelas. Sebut namamu, biar aku kenal. Gunung Salak tidak menelan tubuh. Ia menelan nama. Dan setiap nama yang disebut tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi yang paling menakutkan adalah kesaksian dari salah satu pendaki bernama Aldi yang lewat area itu beberapa bulan setelahnya. Ia bercerita bahwa saat mendirikan tenda di dekat situ, tengah malam ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar. Ia mengintip lewat resleting tenda. Dan di kejauhan, samar-samar ia melihat 4 orang duduk melingkar di tengah kabut di sekitar api kecil yang tidak menyala sempurna. Salah satunya menoleh ke arahnya dan berkata pelan, "Sini bro, kopinya masih ada satu lagi." Aldi berlari tanpa sempat membongkar tenda. Dan ketika ia kembali ke lokasi keesokan paginya bersama tim lain, tak ada bekas api, tak ada jejak kaki. Hanya 4 cangkir kosong yang tertanam di tanah lembab. Pak Surya menutup kisahnya dengan ekspresi muram. Kami nggak tahu apa yang terjadi, tapi setiap kali kabut turun di jalur itu, kadang terdengar suara cangkir beradu. Kayak orang lagi ngopi di tengah malam. Mereka bilang, kopi itu untuk yang datang, dan 1 cangkir selalu disisakan. Siapa tahu, kamu yang berikutnya. Kadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang kita lihat, tapi apa yang kita dengar meski tak ada sumbernya. Begitulah kalimat pembuka dari rekaman Tim SAR tahun 2023 yang sampai sekarang tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Rekaman itu dikirim oleh salah satu anggota tim evakuasi yang enggan disebutkan namanya dan menjadi bukti terakhir dari serangkaian misteri hilangnya para pendaki di Gunung Salak. Ceritanya bermula ketika tim gabungan SAR dan relawan melakukan pencarian lanjutan untuk kasus 4 pendaki yang hilang di jalur Cidahu, episode sebelumnya. Tujuan mereka sederhana, memetakan ulang lokasi, memastikan tidak ada korban tertinggal. Namun yang mereka temukan justru sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pagi itu kabut turun tebal. Bahkan sinar matahari sulit menembus daun-daun tinggi. Tim berjumlah 6 orang mulai turun perlahan ke area jurang kecil tempat ditemukannya lingkaran batu kopi. Mereka menurunkan alat perekam suara untuk mendeteksi kemungkinan panggilan minta tolong. Awalnya hanya terdengar suara alam, burung, angin, dan gemerisik daun. Namun menjelang sore, salah satu anggota, Reno, mulai mendengar sesuatu lewat headsetnya. "Pak, kayak ada yang ngomong pelan-pelan di bawah." Ketua tim mengira itu pantulan suara, tapi Reno berkisras. Ketika volume direkam lebih keras, terdengarlah suara samar, pelan, bergetar, dan tidak teratur. "Tolong, dingin, jangan tinggalin aku." Semua langsung membeku. Suaranya jelas suara laki-laki muda, tapi nada dan tempo bicaranya tidak alami, seperti terulang, terseret, bergema di udara. Tim segera menurunkan kamera dan mikrofon ke jurang. Namun begitu alat menyentuh dasar, sinyal hilang. Dan yang terdengar hanyalah 1 kalimat berulang-ulang dari dalam headphone. "Turun, turun, turun, turun." Seketika semua panik. Reno mematikan alatnya, tapi suara itu masih terdengar. Bukan dari headset, tapi
dari sekeliling mereka, seolah kabut berbicara. Ketika mereka mencoba naik kembali ke jalur utama, tiba-tiba walkie-talkie yang mati sejak pagi kembali hidup dengan suara statis. Lalu terdengar suara orang yang sangat mereka kenal. "Halo, ini Andri. Kami di bawah. Tolong nyalain api. Kami kedinginan." Andri adalah nama salah satu pendaki yang hilang setahun lalu. Tim langsung saling pandang. Wajah mereka pucat. Salah satu anggota menjawab dengan suara bergetar. "Andri, kamu di mana sekarang?" "Di tenda, di bawah, tapi lampunya mati." Hening. Lalu dari arah bawah jurang muncul cahaya kecil, seperti lentera bergerak. Reno mengira itu orang dan berteriak memanggil, namun tak ada jawaban. Hanya bayangan 4 sosok berdiri di sekitar cahaya itu. Ketika kamera night vision diarahkan, terlihat 4 figur duduk melingkar. Semuanya menunduk dan satu di antaranya menatap lurus ke arah kamera. Wajahnya kosong, matanya hitam, bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu seluruh alat rekam mati serentak. Satu-satunya yang tersisa adalah rekaman audio mentah berdurasi 3 menit 47 detik. Dan di menit terakhir, terdengar bisikan jelas di telinga kiri mikrofon. "Kau sudah dengar kami? Sekarang giliranmu yang dipanggil." Setelah kejadian itu, 2 anggota tim dilaporkan mengalami gangguan pendengaran sementara. Mereka mengaku masih sering mendengar suara memanggil nama mereka di malam hari, terutama saat hujan turun. Salah satunya Reno akhirnya keluar dari tim SAR dan tidak pernah mau bicara tentang Gunung Salak lagi. Namun sebelum menghilang, ia sempat menulis pesan singkat di buku laporannya. Gunung Salak tidak hanya menelan pendaki, tapi juga suara mereka. Dan setiap kali hujan turun, mereka berbicara lagi. Kalau kau ke Gunung Salak dan tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namamu, jangan jawab. Karena belum tentu mereka ingin kau ditemukan. Aku masih di sini. Sampai hari ini, kasus tenda kosong dan rekaman jurang masih menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian orang percaya itu hanyalah gangguan alam. Sebagian lainnya yakin itu adalah suara-suara dari mereka yang tidak pernah benar-benar pergi. Gunung Salak tetap berdiri, tenang. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar panggilannya, suara itu akan selalu mengikuti di dalam kepala.